Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat NU Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sebagai madrasah akan menghasilkan mereka-mereka yang sukses atau tidak sukses, mereka yang lulus atau tidak lulus. Lalu siapakah mereka yang dianggap sukses di bulan suci Ramadan? Yang pertama, orang yang setelah Ramadan dia mampu mengukir kehidupannya menjadi sosok yang sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah mereka-mereka yang mampu menajamkan mata, telinga, hati, dan jiwanya dalam perspektif keseimbangan, kemudian dia tetap melakukan kebaikan di kondisi apapun. Sabar adalah mereka yang mampu melihat mawar di balik duri. Dia mampu melihat mawar dan juga bisa melihat duri. Tanpa bisa memegang mawar, harus juga dia melihat duri. Sabar adalah mereka yang bersabar untuk melihat mentari, kemudian bisa melalui malam kegelapan harinya. Maka orang yang sabar adalah dia mampu melihat dua perspektif, entah itu bahagia atau sebuah tantangan, dan keduanya dia mampu lalui dengan baik tanpa kemudian harus melakukan sebuah keburukan. Ramadan mengajarkan kita kepada kata sabar. Sabar menahan dari apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia melihat pada sisi yang halal apa yang dia lihat. Yang kedua, Ramadan mengantarkan seseorang menjadi orang yang melakukan kebiasaan yang baik yang dilatih selama Ramadan. Dia melatih diri membaca Al-Quran setiap hari tanpa putus walaupun hanya 2-3 ayat. Dia melatih diri untuk sholat taraweh, sekalipun kemudian sholat tarawih itu panjang 20 atau 8 rakaat dengan imam yang membaca ayat-ayat yang panjang. Dia sabar dan melakukan kontinuitas itu. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk membiasakan bangun malam, kemudian sholat duha, kemudian dia tahajud, dan seterusnya. Maka yang lulus di bulan Ramadan adalah mereka yang meneruskan puasa, meneruskan berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat duha, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, Ramadan akan menghasilkan sosok yang jujur. Jujur di kondisi apapun. Jujur karena kehadiran Tuhan pada jiwanya setiap saat dan setiap waktu. Jujur bukan karena tidak dilihat, tetapi jujur dalam perspektif bahwa apa yang dia ucapkan adalah berdasarkan kepada kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan inilah kita diminta untuk memperlakukan diri kita. Yang pertama adalah sabar, yang kedua kontinuitas dalam beribadah, dan yang ketiga adalah jujur dalam segala aktivitas, dan yang ketiga adalah menambatkan diri pada kata la'allakum tattaqun, takwa. Apa itu takwa? Ya, takut kepada apa yang kemudian menjadikan Allah murka, dan takut terhadap kebencian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keburukan kita. Jadi Ramadan yang sukses adalah mereka-mereka yang kemudian melakukan kebaikan, kebajikan dalam kondisi apapun dan dimanapun berada. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hari ini berpuasa dan kemudian mengosongkan perut, maka sebenarnya ada hal yang memang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan. Kembali menjadi sosok manusia yang sebenarnya, di mana manusia itu resisten dengan keburukan. Dia tidak akan mau menerima hal-hal yang buruk. Dia hanya mampu untuk menerima sesuatu yang baik. Ketika berkata, dia akan berkata yang baik. Ketika mendengar, dia ingin yang mendengar yang baik. Ketika memandang, dia ingin yang memandang sesuatu yang baik. Dan ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya pun, dia menginginkan yang baik.
Maka kalau kemudian di antara kita sudah mulai hobi melihat yang buruk, sudah mau mendengar sesuatu yang bukan hak kita, sudah mulai berkata dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan menyinggung orang lain, atau kemudian sudah mulai mengambil sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang haram dalam mulut kita, boleh jadi memang kita sudah menjauh dari fitrahnya sosok yang bernama manusia. Maka 4 elemen inilah yang kemudian harus kita jadikan sebagai kata-kata bijak untuk kita lakukan setelah Ramadan. Sabarlah dalam kehidupan, kemudian kontinuitaslah dalam melakukan kebaikan dan kebajikan, walaupun itu sedikit. Kemudian yang ketiga, lakukan satu kejujuran pada diri kita. Kemudian lakukan kebaikan dalam dimensi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan melekat pada diri kita dan kita menjadi hamba Rabbani yang dekat kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.